Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Buset Gaming, channel yang isinya cuma baca. Oke, dan untuk kali ini bertemu kembali di game Pokemon The Strongest ya. Dan untuk kali ini gua mau membahas tentang statistik di Pokemon ini ya, atau stats di training ya. Jadi kali ini kita belajar bersama. Jadi ini gua bukan menggurui, tapi nanti kita belajar bersama tentang game ini ya. Dan nanti kalau misalkan ada yang kurang tepat sih silahkan dibenarkan ya. Oh ya, dan kemarin sih untuk video terakhir gue yang tentang tips rare Pokemon ya. Jadi kata teman gue ya, ini kata teman gue loh ya. Kata teman gue itu kan ada yang komplain, bukan komplain ya, memberitahu kalau yang gue sebutkan kemarin itu adalah Pokemon yang legend ya. Setelah gue tanyakan ya ke teman gue, memang Pokemon yang legend itu termasuk karakter yang wajib dipunyai ya, karena untuk skillnya itu top ya. Jadi makanya dari itu kalau yang ingin reroll ya, pastikan kalian dapat Pokemon yang legend, terutama yang siapa ya, Gyarados, terus ada lagi yang Zapdos atau siapa itu yang burung warna itu ya, dan lain-lain ya. Kita akan membahas tentang yang namanya statistik training ya. Jadi langsung aja gua masuk ke salah satu karakter ya. Nah, di sini ya. Di sini mungkin kalian masih ada yang belum bingung, belum bingung sih. Ada yang masih bingung ataupun belum begitu paham tentang tipe ya. Jadi tipenya kan ada banyak ya. Nah, jadi bagi kalian yang masih bingung, kalau misalkan di pertandingan itu ada yang warnanya hijau, ada yang merah itu ya, yang bagian apa namanya di waktu nyerang itu loh ya. Dan statistiknya ada di sini ya. Jadi statistik ini yang warna hijau 1,2 itu adalah yang recommended, atau yang apa namanya ya, istilahnya itu kalau nyerang itu perfect gimana bahasanya sih ya, bagus ya, damage-nya bagus. Kalau yang 0,8 ya itu kurang bagus untuk damage-nya. Dan untuk yang angka 1 itu adalah angka netral atau yang standar sih ya, nggak mengalami yang namanya penambahan damage ataupun juga pengurangan damage ya. Jadi ini tentang si Magmar ya, Magmar. Jadi Magmar ini kan tipe fire ya. Jadi itu yang ada tandanya merah itu kan selected as the current, bacanya gimana ya, selected as the current Pokemon attribute ya. Jadi atribut fire ya itu yang cocok atau damage-nya yang bagus itu ketika melawan grass ya, atau Pokemon jenis grass ya, 1,2, dan juga ice, juga bug dan steel ya. Itu untuk yang Magmar, dan kurang begitu bagus jika menyerang, atau begitu lemah jika menyerang yang namanya tipe fire, terus water, rock, dragon. Jadi seperti itu. Nah, seperti misalkan ini ya, si Vigoroth ya, Vigoroth itu tipenya tipe netral ya. Tipe netral itu dalam serangannya nggak ada bagus-bagusnya sama sekali sih ya. Di sini nggak ada bagus-bagusnya, yang angkanya itu 1 semua ya. Jadi netral semua, kecuali melawan rock, ghost, dan steel. Dia lemah jika menyerang Pokemon jenis itu ya, si Vigoroth ini. Terus ada lagi yang hadiah kemarin itu ada si Haunter ya. Haunter itu sudah evolusi kedua. Dan untuk yang skillnya itu kan ada poison dan juga ghost ya. Tentu saja si poison itu kalau menurut data tabel statistik ini ya, ini akan efektif melawan grass, juga melawan fiery ya. Jadi cuma 2 ya, grass dan fiery. Terus untuk yang ghostnya itu melawan menyerang mega, terus ghost, jadi cuma itu ya. Jadi ini cuma yang efektif, walaupun itu skillnya atau jenisnya ada 2 ya, itu cuma efektif melawan 4 jenis Pokemon ya. Jadi kurang begitu bagus ya. Jadi itu keterangannya tentang di sini. Jadi nanti kalian bisa lihat kira-kira statistiknya, attack atributnya itu efektif melawan apa gitu ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ya. Terus yang bagian kedua ada nature ya. Jadi nature di sini adalah untuk tabelnya seperti ini ya, tabel statistiknya.
Jadi di situ ini yang sisi Haunter ya. Haunter itu jadi tulisannya sama ya. Jadi the selected character is recommended for the system ya. Jadi ini yang direkomendasikan oleh sistemnya ini ya. Untuk Haunterku di sini adalah nature-nya tipe lonely ya. Lonely itu untuk PATK-nya 1,1 dan PDEF-nya 0,9. Dan di sini yang disarankan dari sistemnya itu adalah tipe yang jenisnya itu timid, hasty, modest dan juga mild ya. Dan ini tipe-tipe Pokemon ini jenisnya berbeda-beda atau tipe nature-nya itu berbeda-beda ya. Kalau misalkan gue buka yang si Magmar inilah, karena gue punyanya cuma ini ya. Jadi si Magmar gue ini kan tipe ras ya. Nature-nya ras, dan di sini yang dianjurkan itu adalah modest, mild, quiet dan juga ras. Jadi ini sudah bagus ya, sudah cocok untuk si Magmar gua ini ya. Kalau si Vigoroth ini tipe quirky ya, quirky itu nggak bagus ya, nggak ada statnya yang atau nggak ada atributnya itu kan keterangannya. Remark 1,1 means the attribute plus 10. Jadi yang hijau itu atributnya plus 10%. Nah, jika ada angkanya 0,9 yang merah itu atributnya berkurang 10% ya. Jadi untuk si quirky itu kan ini jenisnya quirky yang ada titiknya kuning itu ya. Itu nggak ada yang namanya netral ya, nggak ada atribut spesialnya. Dan ini yang dianjurkan adalah untuk si Vigoroth itu jolly, naif, adamant, naughty ya. Jadi itu. Nah, di sini ya, bagaimana cara mendapatkan yang namanya, atau kan di sini yang disarankan itu kan jolly, naif, adamant dan juga naughty ya. Jadi bagaimana cara mendapatkan statistik yang bertanda merah ya? Tentu kalian harus gacha ya, dan juga nanti ya apabila ada statistiknya yang seperti itu, kalian nanti bisa tukar di inherit ya. Inherit itu adalah untuk menukar yang namanya nature, yaitu ada keterangannya. Jadi harus untuk karakternya jenisnya sama, karena di sini gue nggak punya Vigoroth yang kedua ya. Terus untuk individualnya ini juga bisa ditukar ya. Terus si ini effortnya itu juga bisa ditukar, friendshipnya. Jadi ini untuk menukar ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, gue ambil contoh ini, gue yang punya siapa ya ini? Sebentar. Tadi sepertinya ada sih gue yang punya. Sebentar gue lihat ya. Nah, di sini gue ada yang namanya ini ya, si Tirogue ya. Jadi Tirogue di sini kan ada tipe untuk nature-nya tipe brave ya, tipe brave ya. Nah, ini dia. Jadi tipe brave itu kurang efektif ya. Di sini yang disarankan adalah hasty, jolly, naif ya. Naif, adamant dan juga adamant ya. Dan di sini karena tipenya brave ya. Jika nanti kita misalkan di istilahnya upstarnya ya. Ini kan gue punya dua sih ya. Nah, maka akan seperti ini ya. Kalau seperti itu tandanya, seperti ini tandanya berarti ada sesuatu, bukan ada sesuatu sih. Ini kebalik ya. Jadi untuk yang Tirogue yang satunya itu lebih bagus daripada ini ya. Jadi gue lihat yang Tirogue yang satunya. Nah, ini dia. Jadi di sini Tirogue yang satunya itu adalah tipenya jolly ya, tipe jolly. Jadi pas ya. Jadi ini adalah statistik yang bagus untuk si Tirogue ini. Nah, nanti jika misalkan di upstar ya, di upstar seperti ini. Nah, maka tidak ada tandanya. Kenapa? Karena untuk statistik dia lebih bagus daripada statistik yang satunya tadi. Jadi seperti itu, dan bisa langsung di enhance ya. Nah, terus untuk si ini, si siapa ini namanya ya? Si Odys ya. Di sini Odys itu tipenya itu untuk nethernya itu ball ya. Ball itu nggak termasuk, nggak termasuk yang disarankan.
Terus untuk yang mana? Yang satunya apa ya? Sebentar. Gua punya dua loh. Yang satunya di mana ya? Nah, ini dia. Dan ini yang satunya tipe Hardy. Dan di sini tipenya itu juga sama-sama nggak direkomendasikan oleh sistemnya, kurang bagus. Nah, jika nanti di star ya, kemungkinan itu yang bagus di individu sih. Gua buka star dulu ya. Nanti akan seperti ini ya. Jadi seperti ini maksudnya itu bisa ada yang sesuatu yang bisa ditukar ya. Jadi misalkan tukar apa ya? Gua buka inheritnya dulu. Kemungkinan ini yang bagus ada di sini, coba gua lihat. Nah, kemungkinan statnya ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ada salah satu statnya yang bisa ditukar ya. Jadi ini kelihatan ya. Jadi untuk yang Odys tipe apa ini ya? Yang depan tadi apa ya? Gue lupa sih. Jadi ini lebih bagus ya. Nah, jadi individualnya ini juga bisa ditukar ya. Ini. Karena ini bisa lebih bagus ya. Maka bisa ditukar. Oke, jadi seperti itu ya. Dan selanjutnya ini tentang individual value ya. Jadi di individual value gua ambil contohnya si Magmar aja sih ya. Nah, di sini ya. Ini untuk refine ya, refine itu membutuhkan material yang namanya magic gashapon ya. Di sini bisa berfungsi untuk meningkatkan statistik dari itu ya, yang segi 6 itu ya. Dan ini jika kalian sudah misalkan ini kan yang PATK 29 ya. Ini bisa dikunci ya. Jadi nanti jika dipencet refine ya, maka akan nggak bisa berubah ya. Ada tapinya ya. Jika dikunci nanti akan membutuhkan diamond untuk refine-nya ya. Dan ini sudah dijamin pasti ini nggak bisa berubah ya, nggak bisa berubah untuk sisi statistik yang dikunci ya. Jadi ini kan yang bagus misalkan PATK, ini yang bagus SPATK, terus yang SP defense-nya juga agak tinggi sih ya, jadi dikunci aja. Jadi nanti membutuhkan yang namanya 200 diamond. Lumayan sih ya. Coba gue buka si Vigoroth aja sih ya. Untuk Vigoroth sih cuma 27 sama 26. Yang bagus mana ya ini? Wah, sayang sih ya, nanti kalau buat contoh ini nggak begitu bagus sih ya. Udah si Vigoroth ini aja sih ya. Jadi si Vigoroth misalkan yang ini dikunci ya, ini dikunci dan ini juga dikunci, maka dibutuhkan yang namanya 120 diamond. Ini aja lah, ini nggak gua kunci ya. Coba gua langsung refine ya, hasilnya nanti bagaimana. Dan yang speednya tetap 27 dan PATK-nya 30 ya. Jadi ini nanti bisa dikunci begini. Dan ini nanti bisa dilanjutkan ya. Karena gue nggak begitu suka dengan Vigoroth, gue ambil contoh ini aja. Jadi ini bukan. Tadi udah ya. Jadi di sini perlu 200 ya. Udahlah, contohnya itu aja. Bagi kalian nanti bisa mencoba sendiri ya. Dan untuk breakthrough-nya kalian sudah tahu semua tentunya ya, tentang star, skill, terus tentang effort value-nya ini juga kalian tentu udah tahu ya. Oke, dan cukup sekian untuk konten kali ini. Thanks for watching. I'll be back. Ciao.